Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada kata kalimat yang indah dan mulia yang wajib dan harus kita ucapkan pada siang hari ini kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah ucapan mulia, ucapan yang indah sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya telah meringankan langkah kita semua. Kembali kita bisa berbondong-bondong mengayunkan langkah, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah untuk duduk bersimpuh berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama menjalankan salah satu perintah Allah, menjalankan ibadah salat Jumat. Karunia yang wajib dan harus kita syukuri, karena tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan sebagaimana yang kita rasakan pada siang hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai siang hari ini masih terbaring di pembaringannya. Tatkala kumandang adzan bersaut-sautan dari rumah-rumah Allah, bergetar hati mereka, meleleh air mata mereka. Tidak sanggup kakinya melangkahkan kaki menuju ke masjid karena ada rahmat sehatnya yang dicabut oleh Allah. Tapi pada sisi yang lain menjadi ironi dan menyedihkan tatkala kita melihat saudara-saudara seiman yang zahirnya kelihatan gagah perkasa, tidak ada uzur apapun, tapi tidak tergerak hatinya ketika azan dikumandangkan untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid. Karena sesungguhnya ada rahmat terbesar dalam hatinya yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Inilah barangkali yang sering disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihi makasirum minan nas. Ada dua nikmat yang terkadang membuat orang lalai, lupa dan terbedaya. As-sihatu wal faror. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur yang Allah berikan. Maka berbahagialah, bersyukurlah hadirin yang dimuliakan Allah, yang sampai siang hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dan yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Masih ada rasa takut di dada kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga dalam kehidupan kita ini. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, keyakinan kita tetap mantap di hati.
Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan, sampai napas yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ulama mengajarkan kepada kita semua bahwa ada tempat-tempat khusus yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada waktu-waktu yang istimewa, dan ada keistimewaan waktu-waktu istimewa itu dibagi menjadi 4 besar oleh para ulama, yakni 30 menit sebelum sholat maghrib, ba'da maghrib sampai datangnya adzan isya, sebelum sholat subuh, dan ba'da subuh sampai terbitnya matahari yang dikenal dengan waktu isyraq. Keempat waktu itulah adalah waktu yang sangat istimewa untuk kita bermunajat, untuk kita berzikir, untuk kita memperbanyak istighfar, membaca sholawat, mengaji, membaca Al-Quran, untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakanlah waktu dari keempat waktu itu dengan sebaik-baiknya. Terlalu panjang kalau khatib ingin membahas keempat-empatnya, tapi yang paling utama adalah dari 4 waktu itu ada 2 waktu yang akan menjadi tema dalam pembahasan khutbah Jumat pada siang hari ini. Sebelum sholat subuh dan ba'da sholat subuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai datangnya gelapnya malam, dan laksanakanlah salat subuh. Ada penekanan di sini bahwa sholat subuh menjadi hal yang sangat diutamakan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tafsir daripada ayat ini, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bahwa malaikat bukan cuma sekedar menyaksikan, tapi mengaminkan semua apa yang kita baca pada waktu subuh. Salat kita, zikir kita, istighfar kita, sholawat kita, semuanya diaminkan oleh malaikat. Nah, waktu yang paling istimewa adalah waktu sebelum datangnya sholat subuh. Alangkah indahnya jikalau kita bisa istiqomah, bangun di keheningan malam tatkala sebagian orang sedang terlelap tidur, jam 3:30 sudah bangun, melaksanakan ibadah tahajud, lalu dilanjutkan dengan berzikir, beristighfar, memperbanyak sholawat sampai datangnya kumandang adzan subuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Bangun kalian di keheningan malam, di sepertiga malam terakhir yang paling afdol, untuk melaksanakan ibadah tahajud agar kita semua mendapatkan kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang-orang yang rajin dan istiqomah menjalankan tahajud, makomnya adalah makom yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kemuliaan seorang muslim terletak pada tahajudnya. Bagaimana keutamaan daripada sholat tahajud ini? Ada 4 kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ahli tahajud, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang sholat wajib 5 waktu walaupun khusyuknya seperti apa. 5 waktu mengerjakan sholat khusyuk
tapi tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan kalau kita tidak melaksanakan ibadah tahajud. Allah akan memudahkan segala urusan kita, Allah akan memperlancar rezeki kita, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan dan permasalahan yang ada. Dan yang keempat, orang-orang yang ahli tahajud akan ditolong dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ada orang-orang yang ingin mencelakainya. Khatib teringat kepada satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah sudah murka melihat kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di permukaan bumi ini. Tuntunan dijadikan tontonan, tontonan jadi tuntunan. Penghinaan dan penistaan agama terjadi di mana-mana. Korupsi, judi, zina, mabuk di mana-mana, kemaksiatan dan kemungkaran. Keadilan yang menjadi harga yang sangat mahal. Hukum dijadikan seperti pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yang berkuasa sesuka-sukanya untuk melaksanakan kekuasaannya. Yang kaya memeras yang miskin, yang alim membodoh-bodohi yang awam. Allah sesungguhnya sudah muak dan murka melihat kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi di permukaan bumi ini. Aku ingin turunkan azab. Tapi ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam sambil berlinang air mata, bayi-bayi yang tidak berdosa sedang menyusu, binatang melata sedang mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik. Ada yang meredam murka Allah rupanya. Ketika Allah murka, Allah mau marah menurunkan azab, murka Allah itu tertahan karena Allah melihat orang-orang yang sujud di keheningan malam sambil berlinang air mata memperbanyak istighfar. Itu yang sesungguhnya meredam murka Allah. Dan sesungguhnya kita semua berhutang budi kepada orang-orang yang selalu bangun di keheningan malam untuk bertahajud. Kemuliaan dan keistimewaan yang akan diberikan oleh orang-orang yang ahli tahajud. Sebagaimana yang disampaikan sabda baginda Rasul, sab'atun yudilluhumullahu yawma la dillu illa dilluh. Ada 7 golongan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, di mana seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat dikumpulkan dari satu tempat. Terjadi kepanikan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu kita semua dilupakan dengan saudara-saudara kita. Wa ummihi wa abih, lupa kepada ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, lupa kepada istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sa'nun yughni. Pada saat itu kita semua disibukkan dengan persoalan ketika kita hidup di permukaan dunia untuk dimintakan pertanggungjawaban. Tidak bisa dibayangkan kepanikan dan kepanasan pada saat itu. Tapi di tengah-tengah kepanikan dan kepanasan seperti itu ada 7 golongan yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain kepanasan, mereka dinaungi keteduhan. Orang-orang lain resah dan gelisah. Dia adem ayem tentrem oleh karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara ke-7 golongan itu adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang di keheningan malam dia bangun bertahajud sampai menitikkan air mata. Maka tidaklah kita semua tergerak betapa kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ahli tahajud. Setelah selesai tahajud diikuti dengan zikir sampai kumandang adzan subuh. Lalu kita berangkat ke masjid, 1 langkah kaki kita akan menghapuskan dosa, 1 langkah berikutnya menaikkan derajat kita. Laksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunat fajar.
Salat sunat qobliyah subuh, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat sunnahnya ada sedemikian besar pahala kebaikannya, bagaimana dengan salat subuhnya? Laksanakan salat subuh berjamaah, lalu kita dilanjutkan dengan iktikaf sampai datangnya waktu syuruk dan ditutup dengan 2 rakaat salat sunat isyraq, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, 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 yang tanda tangan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran ketika nanti kita di akhirat ada orang-orang yang belum diberikan kesempatan waktu hidup di dunia untuk bisa menjalankan ibadah haji dan umrah, tapi mereka mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna karena sesungguhnya ketika hidup di dunia dia rajin beriktikaf dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari atau waktu syuruk. Baginda Rasulullah juga pernah menegur putri kesayangannya, "Ya Fatimah, jangan kamu tidur setelah sholat subuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan rizki kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya termasuk manusia pada waktu ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Di saat itulah bagi orang-orang yang istiqamah untuk mengisi ba'da subuh itu dengan zikir, dengan istighfar, baca Quran dan lain sebagainya. Amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan baginda Rasulullah. Maka Rasulullah pun memberikan doa kepada orang-orang yang istiqomah itu. Apa doa Rasulullah tiap pagi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi awal harinya ini. Berkah rizkinya, berkah rumah tangganya, berkah pekerjaannya, berkah anak-anaknya, berkah karirnya." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada 4 perkara yang bisa mendatangkan rizki. Qiyamul lail, memperbanyak zikir, memperbanyak baca istighfar di sepertiga malam yang terakhir, memperbanyak bersedekah, dan mendawamkan zikir pada pagi dan petang. Maka manfaatkanlah 4 waktu istimewa ini untuk senantiasa mengisi dengan membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan-bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup daripada khutbah Jumat ini, khatib ingin sampaikan bahwa rizki yang paling rendah tingkatannya adalah harta benda dan kekayaan. Rizki yang paling rendah itu adalah harta dan kekayaan. Rizki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Buat apa punya duit banyak kalau dia penyakitan? Dan rizki yang paling afdol, paling utama adalah dikaruniai putra-putri anak-anak yang soleh dan solehah. Sungguh indah, investasi yang sangat luar biasa mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita akan mendapatkan kiriman pahala yang terus akan mengalir sampai datangnya hari kiamat. Karena doa-doa dan amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang keempat, rizki yang paling istimewa itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua mendapatkan kekuatan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah mahdoh, berhubungan baik kepada Allah dan bermuamalah, berbuat baik kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.